Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Ayuni, NIM 190321100004 dari mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan terkait dengan ekonomi bisnis syariah, yaitu pembahasan yang pertama terkait dengan perbedaan dan contoh praktik dari ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Yang kedua, ada perbedaan musyarakah dan mudharabah. Yang ketiga, alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkan. Yang keempat, alur akad hawalah dan hal-hal yang membatalkan, serta pokok bahasan yang terakhir yaitu praktik musyakoh di bidang pertanian yang tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Pokok pembahasan yang pertama yaitu ada perbedaan dan contoh praktik dari ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Pada bagian perbedaan di sini antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek, di mana pada sumber utama ekonomi syariah di sini bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, sedangkan ekonomi konvensional di sini mengacu pada hal-hal yang bersifat positif. Pada aspek tujuan, ekonomi syariah di sini bertujuan untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat, serta untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sedangkan pada ekonomi konvensional, tujuannya di sini semata-mata demi kesejahteraan duniawi saja dan untuk mencapai kesejahteraan individu. Berdasarkan aspek kepemilikan, ekonomi syariah di sini sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada ekonomi konvensional, pada aspek kepemilikan di sini setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Aspek keuntungan pada ekonomi syariah di sini berdasarkan pada bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan, sedangkan pada ekonomi konvensional di sini berdasarkan pada bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal. Ekonomi syariah di sini berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan ekonomi konvensional pada prinsipnya di sini berprinsip pada goal oriented disiplin. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh praktik dari ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Pada ekonomi syariah di sini terdapat dua contoh, yaitu perbankan dan asuransi syariah serta koperasi syariah. Nah, pada perbankan dan asuransi syariah, di mana dalam praktiknya perbankan syariah tidak memberikan bunga pada produk, melainkan nisbah atau lebih dikenal dengan sistem bagi hasil. Dalam Islam, bunga termasuk riba karena di sini hanya menguntungkan satu pihak saja. Sementara itu, produk asuransi syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Akan tetapi, nilai pertanggungan yang didapatkan oleh nasabah merupakan hasil kerjasama dengan para nasabah lainnya. Koperasi syariah di sini merupakan turunan dari sistem perbankan syariah yang saat ini menjadi alternatif bagi para pelaku UMKM dalam memperoleh suntikan modal. Aturan ataupun sistem yang diterapkan oleh koperasi syariah di sini menggunakan tuntunan dan ajaran Islam. Adapun contoh praktik dari ekonomi konvensional yaitu ada koperasi simpan pinjam, di mana pada praktik ekonomi ini lembaga keuangan yang memberikan layanan pinjaman dan penyimpanan dana untuk para anggotanya menerapkan adanya sistem bunga yang dapat dibayarkan secara mengangsur. Dan contoh yang kedua, pada ekonomi konvensional di sini ada sistem kredit, di mana dalam hal ini kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan dengan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan adanya pemberian bunga. Pokok bahasan yang kedua yaitu ada perbedaan musyarakah dan mudharabah, yang mana dalam hal ini dijelaskan melalui diagram akad. Nah, pada diagram akad musyarakah dapat terlihat jelas dan dapat dijelaskan perbedaannya bahwa pada musyarakah kedua
kedua belah pihak, baik mitra 1 dan mitra 2 di sini merupakan pemilik modal dalam melakukan proyek usaha. Yang mana kerugian atau keuntungan di sini akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah kontribusi dan kesepakatan. Nah, pada musyarakah di sini pemilik modal juga dapat terlibat dalam pengelolaan bisnis sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan aset merupakan milik bersama dari kedua mitra usaha. Modal yang digunakan di sini dapat berupa uang ataupun harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Dan keuntungan akan dibagi menurut kontribusi dari kesepakatan. Nah, pada mudharabah di sini juga dijelaskan bahwa pihak pertama adalah pihak pemilik modal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal dari suatu proyek usaha. Nah, dalam hal ini pemilik dana akan menanggung seluruh kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola. Dan juga pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis. Aset di sini merupakan milik dari pemilik modal dan jenis modalnya di sini hanya dapat berupa uang tunai saja. Modal di sini akan dikembalikan oleh pengelola kepada pemilik modal dan keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan. Nah, pada mudharabah ini proyek usaha apabila mengalami untung akan dibagi sesuai dengan nisbah, dan apabila mengalami kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Pokok bahasan yang ketiga di sini ada alur akad wakalah dan hal-hal yang dapat membatalkan, di mana dalam hal ini juga dijelaskan dengan gambar atau bagan. Wakalah di sini dapat diartikan sebagai penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat yang dapat dijumpai pada perbankan seperti transaksi penagihan, pembayaran, agensi, administrasi, dan lain-lain. Nah, dalam wakalah di sini terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu adanya pihak pemberi kuasa atau muwakil, pihak penerima kuasa atau wakil, objek yang dikuasakan atau taukil, dan adanya ijab qabul atau sighot. Penjelasan dari diagram wakalah yaitu pihak pemberi kuasa atau muwakil melakukan penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat kepada pihak penerima kuasa atau wakil, yang mana dalam hal ini terjadi akad wakalah antara muwakil dengan wakil. Nah, kemudian pihak penerima kuasa di sini melaksanakan kegiatan sesuai dengan akad pada proyek yang dikuasakan atau taukil. Nah, antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dalam melakukan akad tentu terdapat ijab qabul atau sighot. Selanjutnya, untuk hal-hal yang dapat membatalkan akad wakalah, di sini yang pertama, meninggalnya salah satu pihak baik muwakil atau wakil. Yang kedua, salah satu pihak baik muwakil atau wakil hilang akal atau gila. Yang ketiga, murtadnya salah satu pihak. Yang keempat, wakil mengundurkan diri dengan syarat sepengetahuan muwakil. Yang kelima, rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil. Yang keenam, diputusnya akad wakalah. Yang ketujuh, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Dan yang kedelapan, yaitu pelaksanaan wakalah telah selesai atau dihentikan dari pekerjaan. Pokok pembahasan yang keempat, yaitu alur akad hawalah dan hal-hal yang membatalkannya. Nah, hawalah di sini dalam istilah ilmu fikih diartikan sebagai pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Pada bagian ini dapat diketahui bahwa dalam hawalah di sini tentu terdapat muhal, muhil, dan muhal alaih, di mana ketiganya ini merupakan rukun dari hawalah yang harus ada, serta hutang yang diakadkan. Nah, penjelasan dari bagian tersebut yaitu muhal sebagai pihak pemberi piutang melakukan transaksi utang piutang bersama muhil atau pihak yang berhutang. Kemudian muhal memberikan faktur pengalihan hutang kepada muhal alaih atau pihak yang menerima pengalihan hutang.
yang dilanjut dengan muhal alaih, kemudian membayar hutang kepada muhal, di mana muhal alaih kemudian memberikan tagihan hutang kepada muhil. Nah, yang terakhir, muhil membayar hutangnya kepada muhal alaih atau bukan kepada muhal, dikarenakan hutangnya sudah dialihkan kepada muhal alaih terlebih dahulu. Adapun untuk hal-hal yang dapat membatalkan akad hawalah di sini, yang pertama yaitu salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad al-hiwalah sebelum akad tersebut berlaku secara tetap. Yang kedua, muhal meninggal dunia. Yang ketiga, muhal telah melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alaih. Dan yang keempat, muhal alaih telah menghibahkan. Pokok pembahasan yang terakhir atau yang kelima yaitu praktik musakoh di bidang pertanian, yang mana dalam praktiknya tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Nah, contoh praktik musakoh di bidang pertanian yang tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah yaitu seperti penerapan musakoh antara pemilik kebun dengan petani perkebunan semangka Kecamatan Tampan yang dijelaskan dalam penelitian Al-Maidah Sari pada tahun 2013 dengan judul Implementasi Musakoh dalam Usaha Agribisnis antara Pemilik Kebun dan Petani ditinjau menurut Ekonomi Islam, studi kasus pada perkebunan semangka Kecamatan Tampan. Nah, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa gambaran dari pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik kebun dengan petani perkebunan semangka menunjukkan adanya unsur gharar, dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Adapun bentuk gharar yang dilakukan pemilik lahan dengan petani, yaitu yang pertama, prosedur perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis sehingga akibatnya terjadi tindak penyimpangan. Yang kedua, bentuk gharar yang dilakukan yaitu petani tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang diperoleh, di mana hal tersebut seharusnya juga diketahui oleh pemilik kebun. Baik, sekian pembahasan dan penjelasan saya terkait dengan ekonomi bisnis syariah. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.